Selamat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Nurul Hikmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja pada kelas 5 semester 2 dengan materi sistem pernapasan. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah wa antum ya ustadzah. Ana bikhair walhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Memulai dengan berdoa, semoga Allah mudahkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah. Sebelum memulai kegiatan yang lainnya, Ibu Nurul mengecek nih kerapihan kalian, kebersihan di bawah lantai itu. Kalau ada sampah silakan jika sudah rapi, maka yang berikutnya kesiapan belajar kalian. Perlu kalian siapkan alat tulis kalian seperti buku dan berpoin, letakkan di atas meja. Sudah? Baik. Selanjutnya Ibu Nurul mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, Masya Allah, hadir semua, luar biasa. Lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang Ibu mau menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Kita memulai, kita harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berfungsi untuk mengatur kalian supaya mentaati aturan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Keempat, berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, mematuhi aturan kelas. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan kelas ini kita
akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Simak, cermati, dan catat bila perlu ada yang penting. Kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan Kalian harus membaca terlebih dahulu ilustrasi cerita berikut. Tengah kota yang ramai dan penuh dengan asap kendaraan, tinggal seorang anak bernama Rina. Rina sangat menyukai bermain di taman dekat rumahnya. Namun, udara di taman itu terasa kotor dan berdebu. Setiap kali Rina bermain, ia sering batuk dan sesak napas. Lalu Ibu Nurul mau bertanya, dari cerita ini, mengapa Rina bisa batuk dan sesak nafas? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan, Fadil. Yang pertama, karena udaranya kotor. Kenapa bisa udaranya kotor? Karena penuh dengan asap. Asap dari mana ini? Dari pabrik. Ini pabrik dan kendaraan bermotor atau beroda empat. Sehingga menyebabkan Rina batuk dan sesak nafas. Good job. Lalu pertanyaannya, apa sih hubungannya dengan udara yang kita hirup? Apa sih hubungannya sampai Rina batuk dan sesak nafas ini? Apa hubungannya? Silakan kalian. Ibu Nurul akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok nanti Ibu bagikan ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ya. Nanti Ibu Nurul akan membagikan LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas kalian mengerjakan LKPD tersebut, mengisinya, lalu melihat jawabannya sesuai dengan buku pedoman buku pena kelas 5 ya. Sekarang kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ibu Nurul mau membagikan LKPD. Petunjuk pengisiannya, kalian perhatikan nih, ada gambar di sini. Gambar organ pernapasan. Di bagian gambar sini ada keterangannya. Nah, keterangan ini kalian isi ya. Isi sesuai dengan abjadnya ini. Kalian isi di kolom sini. Lalu di lembar kedua, kalian mengisi fungsi dari organ pernapasan yang di lembar LKPD 1 ini ya. Ini kalian isi namanya, belum isi fungsinya, nama organ pernapasan. Lalu di lembar kedua ini kalian menjelaskan fungsi dari setiap organ pernapasan. Paham? Paham? Jangan lupa tulis nama kelompok. Nanti satu kelompok akan mempresentasikan di depan kelas masing-masing. Silakan satu orang buka bukunya, mencari fungsinya, lalu mencari nama organ-organnya, saling berdiskusi, bekerja sama. Dalam kelompok ini harus ada diskusi, lalu saling membantu. Di situ kalian harus saling membantu. LKPD lembar kerja buat keterangan. Yang dengar suara ini, suara tahu mana?
Ya, boleh, ya, silakan Cak. Nah, iya benar, betul sekali. Sekarang waktu kalian sudah selesai, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas dan setiap kelompok menanggapi apa yang dibacakan oleh kelompok lain. Silakan dari kelompok 3 mungkin silakan maju yang mau mempresentasikan. Ayo, waktunya silakan semuanya. Bronkus merupakan cabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus diselimuti kapiler kasar. Sekian dulu diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya, hasil analisisnya terhadap soal yang Ibu berikan. Sekarang dari kelompok lain silakan menanggapi. Ada pertanyaan atau ada usulan, silakan beri pertanyaan. Silakan dari kelompok 1 dengarkan ya, dari kelompok 3 dengarkan pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 3 untuk memberikan jawabannya. Karbon dioksida adalah zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh. Lalu dia tanya kembali, apa itu oksigen? Oksigen adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik. Jadi kelompok 1 ini sudah menjawab pertanyaan. Menurut kalian pertanyaan ini sudah benar? Sudah benar? Kita tepuk tangan dulu dari ketiga kelompok ini. Kita tepuk tangan. Ya, baik. Sekarang Ibu mau menjelaskan kembali apa-apa yang telah kalian kerjakan. Silakan lihat kembali LKPD-nya masing-masing. Baik, lihasan atau bisa disebut juga respirasi. Respirasi adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Jadi, udara yang kita hirup ini disebut oksigen. Oksigen ini masuk ke dalam hidung melewati yang namanya apa tadi? Batang tenggorokan atau trakea. Ya, masuk melalui trakea
juga sudah mempelajari secara lebih rinci. Ibu Nurul mau bertanya, ketika kita ingin nafas kita lebih segar dan lebih bugar, bagaimana caranya kita menjaga organ pernapasan kita? Silakan dulu, bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita? Ya. Iya, tepuk tangan dulu. Ulang kembali ya jawaban dari Lulu, menghindari asap rokok dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, cara-cara lain untuk menjaga kebersihan lingkungan, yang pertama kita berolahraga. Anak-anak, sekarang ibu mau melakukan refleksi ini. Ibu mau mengajukan pertanyaan lagi. Dari awal pembelajaran sampai akhir ini, hal apa yang kalian baru tahu dari materi ini? Hal yang kalian merasa, saya baru tahu loh materi ini. Silakan, kalian tahu, angkat tangan. Ya, Ainur. Ya, kamu belum. Oh, ini menjadi hal baru ya buat Ainur. Lalu pertanyaan berikut, kalian selama pembelajaran ini apa yang kalian senang dari ini? Dari materi pembelajaran yang Ibu berikan ke kalian, senang di bagian mananya? Nonton video. Baik, setelah ini nanti kita akan ice skating bersama-sama ya. Lalu Ibu juga mau bertanya, dari materi pertama sampai akhir yang kalian rasa sulit itu apa? Kalian belum mampu membedakan antara oksigen dan karbon dioksida. Baik, Ibu Nurul memberikan penguatan. Proses masuk keluarnya udara seperti tadi, udara masuk melalui hidung, lalu lewat laring, laring ke faring, faring masuk ke trakea, trakea melewati bronkus, bronkus ke bronkiolus, lalu masuk ke alveolus, dan udara menyebar di dalam paru-paru. Lalu kita membuangnya, udara yang dikeluarkan dari mulut itu disebut karbon dioksida. Nah, udara yang masuk disebut oksigen yang masuk melalui sistem pernapasan kita. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Semangat terus belajarnya, semangat datang ke sekolah, karena generasi yang